Kita nyalain CPU dulu. Jadi kalau dia mati, CPU mati ya? Jadi otomatis. Kita masukkan password ya. Hari ini kita mau nge-vlog untuk primary care terutama. Kalau sudah Chrome dibuka, ada tampilan seperti ini di Google. Langsung kita masuk ke mana? Ke Bigger. Sini ya, iklim ya. Ini kan? Ke sini. Diklik. Nah, di sini nanti masukkan username-nya, misalnya contoh ya. D-nya kecil ya. Mau sih. Klik dulu. D R titik Ini titik. titik S besar ya. Pakai caps lock kan? Pakai caps lock. Dihidupin caps lock. S. Matiin lagi. Langsung kita nanti memasukkan password yang sudah ketahui internet. Capta itu, Bu. Y besar. Ini 6 kan? Ya? Iya, benar. 6. Oke. Mudah-mudahan kebuka ya. Kalau misalnya sudah berhasil dengan username dan passwordnya dan mengikuti captcha, kita langsung melihat tampilan seperti ini. Dan kalau untuk versi Bigger yang sekarang itu memakai antrian apa ya? Antrian apa sih? Antrian Fastcash di sini ya. Enggak, jangan langsung diklik, ditambah dulu. Tambah yang paling atas. Ini pertama kita mengerjakannya, langkah pertama harus memakai tanda plus. Baru diklik antrian Fastcash. Terus yang kedua tahapnya antrian Fastcash. Ada tulisan seperti ini, selamat datang di Fastcash tingkat pertama Klinik Sahabat. Silahkan pilih menu di bawah ini. Jadi pakai BPJS ya peserta. Nah, masukkan nih daripada kartu BPJS Kesehatan. Ada yang tertinggal nggak? Bentar, Bu. Ada. Nicknya kita masukkan atau nomor BPJS-nya di sini ya. Di 000 misal saja 1126 70 93 70 93 0. Nah, ini tinggal pilih poli di sini kan. Polinya misalnya kita ambil poli umum. Nah, terus kita memilih dokter yang ada di Fastcash. Karena ini jadwal dokter Sida Mayanti, kita pilih, langsung kita next. Peserta tidak aktif, mungkin habis kemana lagi deh. Ini X Y R Y. Kita masuk ke login. Jadi untuk pertama tadi setelah tanda plus, terus kita antrian Fastcash, terus kita dapat username, password, dan masukin captcha. Nah, keluar seperti ini dashboard, console box, open. Ini buat pendaftaran. Ini
BPJS. Nah ini nomor kartu BPJS-nya. Contoh misalnya ya Nggak bisa. misalnya 00,00089773316. Terus kita pilih misalnya poli umum. Nah di sini kita melihat dokternya siapa. Nah ini bisa langsung kita klik peserta ini aktif atau tidak. Muncul antrian. Jangan antriannya dulu gitu. Antrian tuh yang Ini nanti itu lagi loading. lagi loading ya. Nah ini dia akan keluar muncul seperti ini, fasilitas tingkat pertama poli umum. Nah terusnya kita cancel. Nah kita jangan lupa ke sini ya guys ya, cancel ke konsol ya ini ya. Iya, ke dashboard lagi. Ke dashboard lagi. Terusnya petugas panggil. Terusnya Open Bu. open. Terusnya nanti setelah open Pilih terus pilih polinya umum. Terus di sini juga kita ada pilih dokter. Di sini ada dokter Damayanti. Terusnya dipanggil nextnya ya. Nih nomor antrian ini. Dicek ke bawah, scroll ke bawah. Sesuai nggak namanya? Udah. Ya, berarti ini harus sesuai ya di sini ya. Misalnya dia nomor 15, di sini dokter Damayanti. Nah, ini juga harus jelas. Sudah? Udah. Masukin lagi ke atas lagi. Ya, ke atas lagi kita. Terus kita di sini ya. Nah, jadi konfirmasi peserta hadir. Oke, jadinya gitu. Masuk ke Masuk e-claim lagi. ke e-claim ini ya. Nah, kita klik ini. Di refresh. Di refresh ya. Gunanya refresh buat apa? Memunculkan datanya. Nah, jadi gunanya refresh itu setelah kita mendaftarkan, kita ke e-claim lagi yang tadi pojok di sini. Terusnya kita akan melakukan refresh. Jadi memunculkan data. Datanya itu tadi namanya ya Dina. Jadi seperti ini nih ya. Jadi aku kasih tahu ya. Jadi ada nomor antriannya, nomor kartunya. Ini disebut antrian apa tadi ya namanya? Antrian BPJS. Antrian BPJS secara online ya. Nah, ini jadi seperti ini web antrian ya. Jadi semua harus terdata dengan web antrian. Jadi statusnya baru. Nah, kalau ada sampah seperti ini itu tidak boleh dihapus dikarenakan nanti akan menghapus data. Jadi yang pasien-pasien sudah dilayani seperti ini ya, web antrian. Semuanya harus terdata dengan web antrian ya. Ya itu aja kan? Ya, saya rasa jelas ya bagaimana dari cara memasukkan piker satu persatu. Oh ya, jangan lupa nih. Ini ada yang seperti ini juga nih ya, jenis kunjungannya misalnya seperti ya kan? Nah, aduh, salah mencet lagi. Sini ya. Klik lagi. Nah, jadi misalnya di sini ada pendaftaran pasien, ini mesti diisi juga kan? Misalnya contoh kayak gini ya, nama status peserta ini satu-satu. Nah, terusnya jenis kunjungan, dia misalnya kunjungannya berobat sakit, berarti sakit, perawatan, rawat jalan ya. Misalnya dia semuanya di sini harus diisi ya sesuai dengan TTV yang telah diiniin. Kalau untuk minta rujukan bagaimana? Apabila ada namanya Bapak Yadi, Bapak tersebut yang tadi berobat mau minta rujukan, kita pakai diklik ini dulu ya. Langsung ya kita pakai entry data. Nah, entry data ini biasanya terdiri dari pelayanan pasien ya. Terus kegiatan kelompok, prolanis ada di sini semua. Di pelayanan pasien. Nah, ini namanya rujukan. Ini rujukan ya? Di pelayanan pasien dulu baru nanti rujukan. Pelayanan mana sih? Itu tulisannya di pelayanan kunjungan. Sebenarnya ini pelayanan pendaftaran. Jadi kita masukin antriannya dulu tadi. Nomor antriannya tadi berapa ya? A strip 15 gitu. A strip Satu dulu, satu. Ini aja kali ya, satu. Ini kan? Iya, satu. Strip yang ini. Ini kan? Iya. Strip 15 15 deh. Nah, ketik aja. 15.
Oh, jadi kalau kita minta rujukan harus masukin dari awal dari konsolnya dulu ya. Iya. Semua. Jadi terusnya habis itu langsung ke Itu tanda pencarian yang biru. langsung kita menuju ke pencarian sini. Tunda. 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 Kenapa ditunda? Ya ditunda karena kan kita mengisi dulu. Oh ya, tunda. Terus Keluhannya masukin. keluhannya ini kita masukin ini, misalnya batuk ya, Klik. batuk lama, terusnya anamnesanya sering sesak, riwayat alergi makan, Klik aja nanti tidak ada komunitas. susu sapi, udara, misalnya dia alergi udara dingin. Nah, sini obat-obatan, misalnya dia non steroid, pilih diagnosa, Itu prognosis beda lagi. prognosis, terapi obat. Kita nggak kasih terapi kan? Karena merujuk. Dan karena merujuk kita ngasih terapi. Nah, ini masih diisi semua. Diagnosanya. Terus Diagnosanya. diagnosanya ini Itu 3. ini Kita kita cari diagnosa sesuai. dicari sesuai dengan kemauan daripada ke dokter spesialis apa. Itu. Ini diklik kotaknya, nah, baru ibu cari diagnosa apa. Diagnosanya misalnya tadi kan batuk ya, jadi kita ke asma. Nah, kita ke pencarian ya. Iya. Pencarian, nah cari kalau bisa yang ya seperti ini yang tidak THCC. Jadi di sini Klik ini kodenya. jadi ini kode ya, ini ada kode. Jadi kamu kalau ngeklik jangan diagnosa, jangan nama penyakitnya, tapi harus kode. Kodenya seperti ini. Sudah masuk. Nah, lanjut. Di CCTV-nya. Itu kita masukin pemeriksaan. Misalnya tingginya dia 160. Itu ada yang nelfon nggak? Cuekin aja 160. Terus lingkar perutnya dia ambillah 90. Terus sistol, diastol ya, sistol berarti ini 110 ditambah diastol ini 90. Berat badannya taruh 60. Terusnya heart rate-nya itu biasanya normal itu di angka 80 ya, 80. Nah, terus tenaga medis di sini kita Respirasi lihat sama suhunya belum? respirasi itu 23. Suhunya paling atas. Suhunya kita isi dulu, suhunya 36,5. Ini bukan KLL berarti nggak usah ya. Jadi tenaga medis dicari di sini sesuai jadwal tadi. Misalnya ada dokter Sudamayanti, ya dokter Sudamayanti. Itu nggak usah. Pelayanan non kapitasi nggak usah, status pulang nggak usah, langsung simpan. Diklik enggak, status pulang diklik rujukan. Status pulang, nah ini penting ya diingat ya guys. Ini kalau status pulang kamu harus nulis rujuk ya, karena kan mau rujuk. Nah, terusnya cari rujukan itu yang Itu Bu. Nih. oh iya. Cari rujukan di sini. Nah, rujukan vertikal paling bawah. Yang ini diklik. Nah, kenapa harus vertikal? Selalu vertikal. Iya, vertikal biar ada spesialisnya. Nah, jadi harus diklik namanya rujukan vertikal biar ada spesialisnya. Klik spesialis Ya. Jangan ke horizontal apa maksudnya? Horizontal yang tersier kali ya. Kalau ini spesialis. Nah, terusnya pilih spesialisnya. Pilih spesialisnya di sini kita kan ke dokter paru mana ya? Bawah.
baru. Nah ini ya udah jelas. Terus kita cari vaskes rujukan. Carinya nanti di mana? Ya, nanti rumah sakit lagi loading, lagi proses. Oh, bisa tahu loading, bisa proses gimana ya? Kok nggak ada muter-muter? Processing. Oh, processing. Ya, ini ada tulisan processing. Maksudnya dia sedang mencari untuk bagaimana paru bisa ke rumah sakit. Yang mana dek itunya rumah sakitnya ini? Iya itu di bawah. Nah ini kalau sudah dapat, nanti kita udah dapat nih, kita ngeklik ya tadi rujukan vertikal, terus kita cari rujukan. Di sini keluar nih dia dari BPJS kesehatannya, ada rumah sakit ada 1 sampai 10, terserah pasien yang mana. Sebut aja. Contoh misalnya rumah sakit Mayapada. Itu yang pilih. Yang pilih ya. Oh bisa ke Mayapada ya. Mayapada. Terus simpan. Nah, dengan ini saya menyatakan merujuk pasien berdasarkan diagnosa kerja di bawah ini. Pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan dengan kondisi data yang benar sesuai indikasi tanpa adanya indikasi penyalahgunaan. Ya berarti ini iya. Tapi nggak keluar kan nanti? Enggak. Kalau nggak dipenuhi. Nah, jadi surat rujuk. nggak apa-apa nih. Jangan aja, nggak usah sih, mendingan diklik aja tapi jangan di schedule. Klik gimana dek? Ya, klik yang ininya. Jadi gini ya, jadi cetak rujukan karena ini kasih simulasi ya, jadi kita nggak perlu ngomong setuju. Jadi di sini rujuk lanjut. Bedanya rujuk lanjut pas rujuk balik itu ya? Dia nggak bakal PRB ya? Iya, PRB. Oh iya ya. Jadi bedanya kalau misalnya rujuk lanjut perawat jalan seperti ini, kalau PRB tinggal pencet ini.